Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septadiana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan yang mengajar di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terkait dilema etika. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Sutrisno selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Oh enggak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait bagaimana caranya pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terkait dilema etika. Silakan. Tentunya Pak Tris yang sudah puluhan tahun mengajar, sudah berpengalaman juga menjadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tentunya sudah ini ya familiar dengan cara pengambilan keputusan gitu ya Pak. Baik Pak, saya akan bertanya yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh itu ya, baik. Jadi untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ini ada beberapa cara ya, ada beberapa jurus lah istilahnya yang dapat kita lakukan. Ya bisa jadi yang pertama kita tentukan dulu ya kan konteksnya seperti apa. Oh gitu ya Pak. Nah itu harus penting ya, konteksnya kayak apa, jangan kita sembarang aja. Nah itu kemudian bisa juga ya yang kedua itu yaitu mengidentifikasi nilai ya yang bertentangan. Kita identifikasi ya semua nilai-nilai yang sekiranya nilai-nilai tersebut adalah bertentangan. Kemudian bisa juga ya yaitu dengan pertimbangan konsekuensinya. Ya, pertimbangan konsekuensinya. Iya, itu kita pertimbangkan itu. Oke. Kemudian kita juga bisa menanyakan kepada tanya ke diri kita sendiri ya, tanya ke diri kita sendiri ya mengenai hal tersebut. Nah itu kemudian bisa juga kita melakukan mengenai kajian sumber dari moral tersebut ya, kemudian bisa juga kita melakukan diskusi ya, diskusi dengan orang lain ya, misalkan saya diskusi dengan kawan saya, mitra saya ya, kemudian kita berdiskusi dengan senior kita, diskusi dengan junior kita pun nggak masalah ya, atau dengan siapa aja, atau bahkan sampai pihak-pihak lain seperti orang tua pun atau komite juga nggak masalah juga. Itu bisa kita lakukan ya. Jadi kira-kira itulah ya yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tadi. Baik Pak, jadi ada beberapa step ya Pak ya dalam mengidentifikasi bujukan moral tadi dan mengambil kebijakan terhadap dilema etika. Luar biasa ya Pak. Ini kelihatan nih kalau sudah berpengalaman ini udah mantap jawabannya Pak. Semoga ini bisa menginspirasi saya nanti ke depannya. Amin. Nah, oke Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya memang ini bisa menjadi dilema ya bagi kita. Tapi mau bagaimanapun juga keputusan kan harus diambil. Iya Pak, benar. Nah itu bisa kita lakukan ya, kita dengan diskusi terbuka ya, secara terbuka, sehingga kita tidak ada kepentingan apa-apa ya. Kita memang bertujuan untuk
mencari solusi tersebut. Oh gitu ya. Atau kemudian bisa juga ya kita identifikasi satu persatu nilai-nilai ya yang terlibat di dalamnya. Nah itu kita identifikasi semuanya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Silakan. masih ada. Nah, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya sebetulnya langkah-langkah ini kan semakin terperinci itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus ya. Tapi dari banyaknya langkah-langkah tersebut itu bisa kita rangkumkan saja. Tentu yang pertama itu kita identifikasilah dulu masalah tersebut ya. Kemudian setelah tahu permasalahannya, kita adakanlah diskusi. Sebelum itu kita kumpulkan dulu lah informasi-informasi itu ya. Nah setelah kita mengidentifikasi, sudah mengumpulkan informasi, kemudian kita lakukanlah diskusi awal ini kan. Nah itu kita lakukan diskusi dulu, kemudian setelah itu kan udah terkumpul tuh, ada identifikasi, kemudian ada diskusi, kemudian kita coba ada diskusi awal, kemudian setelah itu kita coba untuk kita analisis nilai-nilai tersebut ya. Nah kemudian setelah itu kita pertimbangkan lagi ya, kemudian setelah itu kita carikan solusinya ya. Nah disitulah mungkin baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Nah itu sehingga dengan hal yang langkah-langkah seperti itu kita bisa mengambil keputusan yang bagus. Nah setelah keputusan itu kita ambil, kemudian itu kan udah terjadi tuh. Nah coba kita evaluasi lagi. Ya kita evaluasi. Nah kemudian setelah itu kita coba lakukan umpan balik. Nah, itu, berarti mantap itu ya Pak, step by stepnya. Ya memang harus begitu, harus jelas. Supaya keputusan yang kita ambil itu nggak merugikan semua pihak. Iya. Nah, berarti semuanya terpapar dengan jelas gitu ya Pak. Umpan balik, kemudian tadi ada evaluasi dan refleksi. Kita tahu refleksi juga sangat penting ya Pak. Penting itu memang harus ada itu. Refleksi itu. Kalau kita nggak ada refleksi, ya ibaratnya nanti kita seperti jalan sendiri aja lah. Iya benar sekali ya Pak. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya yang penting kita itu mau melakukan hal yang terbaik saja ya. Nah, tentu salah satu hal yang kita lakukan, kita ada komunikasi, kemudian kita ada ada pendekatannya, kemudian kita ada diskusikan ya, bila perlu itu kita diskusikan secara terbuka. Nah mudah-mudahan dengan begitu nanti akan menghasilkan output yang lebih bagus. Jadi seperti itu. Oke. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan? Ya tantangan itu sebenarnya macam-macam lah ya. Itu banyak tantangan tuh untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Misalnya rasa egosentris ya, rasa egoisme, kemudian tingkat emosional, ya itu akan menjadi tantangan kita semuanya. Kemudian rasa kebersamaan ya kan, yang mungkin berkurang gitu kan. Nah itu bisa menjadi tantangan kita. Itulah yang harus kita apakan itu ya, harus kita carikan bagaimana untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu tadi.
Oh, Nah, itu tantangan ya, pokoknya karena semua orang itu kan memiliki rasa ego kan. iya iya benar. Nah, kemudian memiliki rasa emosi juga kan. Mm-mm. Nah, itu. Kemudian kadang-kadang kekompakan yang kurang di Mm-mm. dalam suatu wadah. Iya benar. Nah, ini menjadi tantangan kita nih Iya untuk iya iya. mengambil suatu keputusan. Kita menentukan keputusan ini, ada orang yang rasa egonya tinggi Benar. menganggap keputusan kita salah, ya kan? Iya. Nah, atau kita mengambil keputusan tertentu, ada orang yang memiliki emosi yang tinggi, Iya. itu nggak terima juga. Mm-mm. Nah, jadi itulah tantangan-tantangan yang pasti ada di dalam kita menentukan Mengambil keputusan ya Pak. pengambilan keputusan tadi. Ya, jadi Ya. tentang emosional ya Pak. Iya, Jadi yang mengambil tantangan keputusan tuh. kita tidak boleh emosional. Kemudian Ya. mungkin karena persepsi moral kita yang berbeda-beda, Bisa nah itu menjadi persepsi dilema kita, dalam pengambilan keputusan. wawasan itu ya, Wawasan. wawasan kita, Mm-mm. itu juga berpengaruh Pengaruh. juga. Nah, wawasan itu kan berhubungan dengan tingkat kematangan secara Ya, apa nih, ilmu kan, keilmuan iya, kan. keilmuan. Nah, itu. Kemudian juga kematangan pengalaman juga Iya benar. menentukan itu juga. Mm-mm. Nah, itu. Jadi ya tantangan-tantangan itu yang harus kita apakan ya, harus kita akomodasi ya kan. Mm-mm. Nah, untuk menjadikan keputusan kita itu keputusan yang terbaik. Oke. Nah, itu. Baik Pak. Ini Pak pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gitu, Pak. Kita tengok apanya, apa kasusnya tadi ya. Oh, tergantung kasusnya Iya. gitu ya Pak. Kalau kasusnya cuma hal-hal yang tidak terlalu rumit ya kan, hal-hal yang sepele, Ya, ngapain kita harus ada waktu tunda-tunda lagi. ya kan. Nanti langsung Kalau memang bisa kita selesaikan pada saat itu ya kita selesaikan. Kan itu karena itu Ya. kasusnya itu mungkin sederhana. Mm-mm. Nah itu ya langsung aja, karena kasus itu kan secepat mungkin harus bisa kita selesaikan. Ya. Tapi kalau kasusnya itu misalnya sangat rumit dan sangat kompleks ya, Mm-mm. nah itulah yang tentu kita perlu waktu kan, Mm-mm. perlu waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, karena di situ kita mungkin akan harus memanggil si A, si B dan sebagainya untuk diskusi dan sebagainya ya. Kemudian kasusnya karena kasus rumit, tentu kita juga harus mempelajari terlebih dulu, dan itu tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan. Lebih baik kita apa dulu ya, tunda sebentar untuk menentukan penjadwalan ya, tetapi nanti kita akan menghasilkan keputusan yang paling bagus daripada kasus yang rumit kita tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Nanti malah itu akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan ya. Nanti masalah itu tetap ada. Nah, itu beda dengan kasus yang ringan-ringan. Nah, itu jangan ditunda kalau yang ringan. Iya, benar. Kalau yang ringan ditunda, nanti ada lagi datang yang ringan lagi, tunda lagi, banyak nanti kasus jadi menumpuk kita gitu masalahnya ya Pak. Nah itu jadi kita ya tengoklah kasusnya itu seperti apa. Tergantung konteksnya, ya, kan? konteks kasusnya itu. Ya. Kalau misalnya ringan ya kita segera selesaikan. Kalau dia itu cukup rumit, ya coba kita dengan kepala gitu dingin ya kan. Nah, kita lakukan penjadwalan ya kan. Nah, sambil kita mempelajari kasus-kasus tersebut ya kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi tergantung sama konteks kasusnya itu ya, tadi ya begitulah. Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Apakah seseorang itu ada timnya, atau Bapak minta dukungan dulu atau pencerahan dulu dari pengawas, atau seperti apa Pak gitu? Dukungan faktor yang mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan. Ya, itu harus ada sebetulnya ya, apalagi di
dalam wadah yang sangat besar ini, ya kan, yang sangat kompleks. Nah, itu kita nggak bisa jalan sendiri, Ya benar. ya. Ya. Kita harus punya tim juga, kemudian kita juga harus punya mitra juga yang bisa diajak untuk berdiskusi, ya. Nah, kemudian ya kita juga harus punya teman sejawat juga untuk membicarakan kasus-kasus tersebut. Nah, ini tim perlu, ya. Apalagi nanti kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus yang terlalu sering, ya kan. Nah, kemudian kasusnya itu besar, nah itu kita memerlukan tim juga. Nah, itu kita perlu. Kemudian teman sejawat juga kita perlukan juga, ya. Kemudian ya kemitraan, ya kan, kita juga perlukan juga untuk membahas masalah atau kasus-kasus tadi. Nah, itu. Tapi secara resmi ya ada bagusnya lah. Ya, di dalam suatu wadah itu memang harus ada tim khusus, ya, yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan berbagai kasus tadi, ya. Sehingga dengan begitu nanti akan didapatkan keputusan yang betul-betul bagus, ya. Nah, jadi itu tetap kita perlukan itu. Iya, berarti kita butuh dukungan dari tim, ya, butuh, Pak. ya, dukungan dari siapa aja. Iya. Nah, itu. Yang jelas kalau perlu ya kita bentuk juga tim khusus gitu kan untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, itu. Oke, baik Pak. Sepertinya ini pertanyaan terakhir Pak. Terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pertanyaan berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Apakah seseorang itu ada timnya, atau Bapak minta dukungan dulu atau pencerahan dulu dari pengawas, atau seperti apa Pak gitu? Dukungan faktor yang mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan. Ya, itu harus ada sebetulnya, ya, apalagi di dalam wadah yang sangat besar ini, ya kan, yang sangat kompleks. Nah, itu kita nggak bisa jalan sendiri. Ya benar. Ya. Ya. Kita harus punya tim juga, kemudian kita juga harus punya mitra juga yang bisa diajak untuk berdiskusi, ya. Nah, kemudian ya kita juga harus punya teman sejawat juga untuk membicarakan kasus-kasus tersebut. Nah, ini tim perlu, ya, apalagi nanti kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus yang terlalu sering, ya kan. Nah, kemudian kasusnya itu besar, nah itu kita memerlukan tim juga. Nah, itu kita perlu. Kemudian teman sejawat juga kita perlukan juga, ya. Kemudian ya kemitraan, ya kan, kita juga perlukan juga untuk membahas masalah atau kasus-kasus tadi. Nah, itu. Tapi secara resmi ya ada bagusnya lah. Ya, di dalam suatu wadah itu memang harus ada tim khusus, ya, yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan berbagai kasus tadi, ya. Sehingga dengan begitu nanti akan didapatkan keputusan yang betul-betul bagus, ya. Nah, jadi itu. Tetap kita perlukan itu. Iya, berarti kita butuh dukungan dari tim ya, dukungan dari siapa aja. Iya. Nah, itu. Yang jelas kalau perlu ya kita bentuk juga tim khusus gitu kan untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, itu. Oke, baik Pak. Sepertinya ini pertanyaan terakhir Pak. Terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak sebetulnya, ya, pembelajaran yang bisa kita ambil, ya, selama ini di dalam kita di dalam
pengambilan pengambilan keputusan terkait dilema terkait etika. dilema etika tadi. Sebenarnya itu banyak pembelajaran-pembelajaran itu. Kalau kita inventaris, ya itu bagus ya kan? Iya, benar. Nah, karena itu bisa kita gunakan untuk kedepannya. Nah, tapi ya contoh-contoh pembelajaran yang bisa kita ambil dari hal tersebut, ya yang pertama itu, satu, kita harus pandai lah, pertama itu mengidentifikasi suatu kasus. Itu penting ya kan, supaya itu tidak terjadi kesalahpahaman. Ya gitu itu. Kemudian yang pembelajaran berikutnya yang dapat kita ambil itu yaitu kebijaksanaan kita. Oh iya. Di situ di dalam kita mengambil keputusan terhadap dilema tadi, ya kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Ya, tidak boleh emosional, ya kan? Ya. Tidak boleh arogan, karena itu akan menimbulkan rasa yang tidak senang terhadap pihak-pihak yang lain. Ya, itu harus bijaksana. Kemudian pembelajaran berikutnya, ya kita harus bisa memiliki sikap yang tegas terhadap keputusan yang akan kita ambil. Ya, benar. Nah itu, ya kita setelah mendiskusikan, kemudian diskusinya udah selesai, kemudian kita sudah mencapai suatu kesepakatan, ya kita harus tegas terhadap kesepakatan itu harus diberlakukan, ya. Jadi itu, dan kita pun harus konsekuen juga. Nah itu sikap konsekuen juga penting, ya, di dalam masalah tersebut. Iya. Nah, pembelajaran untuk sikap konsekuen ini kadang-kadang inilah yang menjadi permasalahan orang-orang. Iya. Kita sudah mengambil keputusan, kemudian setelah keputusan situ diambil, ternyata kita tidak konsisten. Ya, di dalam rapat kita begitu. Ternyata di dalam realita yang sehari-hari lain pula. Nah ini juga harus harus kita perhatikan. Nah itu dari sinilah kita ngambil selama inilah saya bisa mengambil pembelajaran bahwa sikap konsisten ini juga diperlukan. Nah itu jadi ya banyak lah ya kan. Iya Pak, benar sekali. Sikap pembelajaran yang bisa kita ambil dari memutuskan tadi, ya kan, dalam pengambilan keputusan tadi. Penting kita menganalisis dulu ya Pak. Iya, itu wajib ada. Ya.